Masjid Aqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Salah satu yang disampaikan dalam ayat ini oleh Allah adalah tentang keberadaan roh setelah manusia itu meninggal, berpisah roh dengan jasad. Jadi manusia itu terdiri dari dua komponen, ada roh, ada jasad. Kalau masih menyatu roh dengan jasad, itu namanya hidup hayat. Kalau terpisah roh dengan jasad, itu disebut dengan kematian, mayat. Rohnya dipindahkan ke suatu tempat. Ya, tempat itu dibatasi di dinding. Dinding itu namanya barzakh. Ya, dinding yang kokoh. Sementara waktu jasadnya ada yang dikubur di mana, ada yang ditelan bumi, ada yang mungkin dimakan ikan, mungkin dimakan harimau, mungkin terbakar dari abu dan segala macam. Nah, maka itu ada sedikit informasi dari Al-Quran tentang roh. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, ketika dulu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh manusia, maka Allah beri jawaban di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Jika mereka bertanya kepadamu tentang roh, qul ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Jadi mengenai roh ini urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan kepada orang-orang yang bertanya itu, aku tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit saja. Jadi Nabi Muhammad, apalagi kita tidak banyak diberitahu tentang roh, hanya sedikit saja tentang roh itu. Nah, sedikit itu diantaranya dikisahkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ketika orang-orang kafir itu berpisah roh dengan jasadnya, rohnya itu berkata, "Qala rabbirji'un." Berkatalah ya Allah, ya Tuhan, kembalikan kami. Jadi setelah roh dipisahkan itu, dia minta kembali, Pak. Ya, dia minta kembali, bukan dikembalikan, bukan dipanggil, dia minta dikembalikan. Untuk apa dia dikembalikan lagi roh itu ke fisiknya, ke jasadnya? La'anli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh dan salam pokok kami tinggal. Salam pokok tidak sholat, salam pokok tidak bersolat, salam pokok tidak bersaji, salam pokok tidak baca Quran, salam pokok tidak berzikir, salam pokok tidak bersedekah. Ini pas terjadi kematian, nyo minta kalian dikembalikan ke tubuhnya. Rabbirji'un, kembalikan kami balik, kembali aku balik ke tubuhmu. Aku kerajuan satu amalan-amalan soleh dan pernah aku tinggalkan dulu. Itu baru terpisah, baru terpisah. Makanya hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika datang kematian kepada seorang daripada kamu, maka dia mengatakan, qala rabbirji'un. Dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, kembalian kami, kembalian aku balik ke tubuhmu. Apa jawab Allah? Kalla. Kalla itu kalau diterjemahkan bahasa sekali-kali
Ada dua di situ Pak. Satu, sekali-kali tidak akan pernah engkau akan mengerjakan apa yang kamu ucapkan. Kan tadinya mengajar begini, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah ya Tuhan, kalian roh kami ampun aja, ampun beramal soleh, yang ampun olahraga, amalan-amalan yang pernah dulu aku tinggalkan. Kecil Allah, karena innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya bicara saja, itu mengecek saja. Kalau dilihat terjemahannya itu Bapak Ibu, itu perkataan saja begitu. Jadi kalau seandainya Allah bermurah, tempat dikembalikan sedunia saja, ada sampai tadi tidak ada itu mana kalah. Yang kedua, kalau itu maknanya tidak akan pernah kalian dikembalikan ke dunia. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah dikembalikan ke dunia. Lalu Allah jelaskan, warahihim barzakh. Di depan mereka itu ada barzakh. Barzakh itu yang populer kita sebut dengan alam barzakh. Barzakh itu asal katanya dinding. Maka mereka itu di dinding, dibatasi, tidak bisa balik ke dunia. Sampai bila itu tidak bisa balik. Ujung ayat mengatakan illa yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka itu Bapak Ibu, tidak ada istilahnya bisa orang memanggil roh. Ya, tidak ada yang bisa memanggil roh. Kalau ada terjadi pemanggilan roh, itu berarti berserikat dengan jin. Yang dipanggilnya bukan roh, tapi yang dipanggilnya adalah jin. Maka itu kata Allah dalam surat Jin ayat yang ke-6, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Datang laki-laki sekelompok laki-laki datang kepada sekelompok laki-laki dari jin minta pertolongan berserikat, maka jin itu akan menyesatkan mereka. Karena waktu kita pendek, Bapak-bapak, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, ulama kita. Di dalam tafsir Al-Azhar berkaitan dengan kematian roh dan jin. Buya Hamka mengingatkan bahwa ketika seorang meninggal, rohnya berada di alam barzakh dan tidak mungkin kembali ke dunia atau tidak mungkin berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Pemanggilan roh menurut Buya Hamka adalah bentuk penyesatan yang sering melibatkan jin atau setan yang menyesatkan manusia. Jadi kalau ada yang kemarin tergabung-gabung, yo hebatnya, pandai dengan roh juga dia, hanya pindahan orang lain, atau dibaca itu suatu yang milik, jangan tergabung-gabung pertentangan dengan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kajian Islam, apabila sudah meninggal, dia berada di alam barzakh, itu alam yang tertutup, terbatasi, dan tidak akan pernah keluar dari situ sampai hari kiamat. Jangankan orang lain yang akan mengeluarkan, dia sendiri tak kembali ke dunia, lain tak bisa apa. Apalagi orang bukan main bau. Kok ia bisa dipulangkan Pak? Setiap orang meninggal nanti tak usah ikutkan. Datangkan saja orang nak patang tu balik supaya orang tu dibaliannya oleh ketubuhan. Jadi tak ada sampai ke depannya akan dikumpulkan Pak. Pasal berarti minta takkan dia. Kalau Yesus dah 20 juta kan, kalau bagian roh bini boleh dia tak. Nah itulah Bapak, di Islam ini harus dicerna dengan dalil yang ada. Mudah-mudahan akidah kita selamat. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.